Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Saya merasa senang dan bahagia untuk Pak Agus ini. Sama Bapak, saya juga ini adalah hari istimewa karena saya bisa bertemu dengan Bapak pengawas sekaligus pembina yang akan membimbing kami Pak dalam memberikan pelayanan pendidikan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Tumpang ini Bapak. Assalamualaikum Pak. Oke, sama-sama Pak. Iya. Pak Agus tadi mengatakan dalam keadaan baik, sehat, senang gitu. Pak, senangnya apa ini? Kenapa itu Pak? Ya senangnya yang pertama karena hari ini kita diberikan kesehatan kita sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Yang kedua karena Bapak kerso rawuh di saat kami membutuhkan bimbingan dari Bapak. Jadi kami masih mengharapkan banyak bimbingan pengarahan dari Bapak. Untuk itu kami berharap bisa bertemu dengan Bapak seperti hari ini. Kelihatan Bapak. Saya juga senang sekali nih Pak Agus mengharapkan kehadiran saya. Artinya nanti apa yang kita bicarakan semoga bermanfaat untuk perkembangan SMA Negeri 1 Tumpang ini. Pak Agus itu dari Purworejo ya? Betul Bapak, saya dari Purworejo dan diberikan amanah untuk memimpin di sekolah SMA 1 Tumpang tahun yang lalu Bapak ini. Satu tahun. 1 tahun ini. 1 tahun genap ya? Maksudnya 1 tahun ini. 1 tahun genap Bapak. Nah begini Pak Agus, untuk selama 1 tahun ini, hal-hal apa yang menarik dari SMA Tumpang ini? Bapak, pertama awal saya ditugaskan di sini tentu saja saya masih meraba-raba Pak, karena ini adalah penugasan pertama saya sebagai kepala sekolah yang sebelumnya saya hanya menjabat sebagai guru. Ternyata memang banyak hal yang harus saya kuasai, terutama dalam memimpin sekolah sebesar ini. Kebetulan SMA 1 Tumpang itu sekolahnya cukup besar Bapak, dengan 28 kelas, dengan area yang cukup luas, sehingga ini butuh pemikiran yang lebih matang lagi dalam melanjutkan pelayanan pendidikan di SMA 1 Tumpang itu. Tentu saja saya harus mengamati berbagai potensi yang ada dan harus bisa mengambil langkah ataupun keputusan untuk kemajuan sekolah ini Bapak. Bagus ini saya hari ini datang ke sini ingin memberikan pembimbingan, tapi metodenya coaching. Jadi nanti di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Bagus. Nah, untuk yang ingin Bapak raih itu kira-kira apa? Sesuatu yang untuk SMA Tumpang ini menurut panjenengan prioritas yang ingin dicapai itu apa gitu? Oke Bapak, apa yang akan dicapai oleh kami dari SMA 1 Tumpang tentu saja sesuai dengan visi dan misi sekolah ini Bapak. Kami akan mencapai tujuan kita, yaitu mencapai visi dan misi yang sudah kita tetapkan, sehingga kami harus bersinergi menyatukan langkah seluruh warga sekolah, dari kepala sekolah, manajemen, bapak ibu guru, kemudian para siswa dan orang tua serta seluruh komponen di sekolah ini, sehingga apa yang menjadi prioritas kami adalah terwujudnya visi dan misi sekolah yang sudah kami tetapkan ini Bapak. Gitu. Kalau boleh tahu, tadi kan panjenengan mengatakan ingin mewujudkan visi dan misi sekolah. Visinya apa juga SMA Tumpang? Terwujudnya insan yang berakhlak mulia Bapak. Ini juga satu prioritas satu prioritas dari sekolah ini. Kemudian yang diwujudkan nanti visi itu diterjemahkan ke dalam program-program sekolah, sehingga yang terwujudnya berakhlak mulia ini tentu saja kita melibatkan semua bidang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian berbudi pekerti yang luhur Bapak. Jadi kami juga berusaha untuk mewujudkan visi ini dengan menanamkan budaya positif di sekolah ini, sehingga seluruh komponen, seluruh warga sekolah ini memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian berwawasan global Bapak, berwawasan yang lebih luas, syukur-syukur mendunia Bapak. Kemudian memiliki kewirausahaan yang tinggi, sehingga kita akan mengembangkan seluruh warga sekolah juga memiliki jiwa
kewirausahaan serta mengembangkan teknologi. Saya kira ini sangat bagus ya. Tapi tentu saja pembicaraan ini tidak bisa sekaligus nantinya untuk menghasilkan satu solusi yang manjur itu apa, ini perlu mungkin beberapa kali pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kira-kira Bapak harus punya waktu berapa menit? Untuk pertemuan pertama ini kami mohon bimbingan arahan Bapak. Ada beberapa hal yang mungkin kami membutuhkan saran atau masukan dari Bapak atau bimbingan. Itu terkait begini Bapak, ini kan sekolah ini kan kita berada di masa pasca pandemi ya Pak. Kita 2022 nih, kita kan sudah masuk seperti biasa, sehingga kembali lagi seperti semula, seperti ada perubahan yang terjadi itu adalah ini Bapak, terkait dengan perilaku atau attitude yang dimiliki para siswa. Karena selama pandemi mereka belajar di rumah, sehingga mereka sepertinya kurang dalam hal pengawasan perubahan perilakunya, itu agak kurang karena tidak didampingi oleh para bapak ibu guru, hanya bersama orang tua, sementara orang tua juga banyak yang memiliki kesibukan seperti bekerja dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi kebiasaan mereka para siswa ketika berada di rumah masih terbawa Bapak. Walaupun itu tidak banyak, tetapi masih ada Bapak, masih ada siswa yang istilahnya semangat belajarnya itu belum betul-betul pulih atau belum betul-betul sempurna, niatnya ingin belajar, sehingga mereka masih terbawa dengan budaya santai di rumah, inginnya tetap santai di rumah, sehingga untuk belajar masih kurang fokus. Ini di beberapa kelas kami jumpai siswa yang masih memang motivasinya sebenarnya masih kurang Bapak. Nah, mohon bimbingan dari Bapak bagaimana kami agar bisa mengembalikan atau membangkitkan motivasi para siswa sehingga mau untuk belajar dan menyadari bahwa belajar itu kebutuhan mereka. Begitu Bapak. Jadi kalau bisa saya sampaikan tadi, permasalahan yang ingin Bapak selesaikan itu berkaitan dengan motivasi belajar siswa. Biar ini nanti pembicaraan Bapak menjadi berkaitan dengan bagaimana agar anak itu memiliki motivasi belajar ya. Betul. Baik. Nah, untuk ini kira-kira waktu yang tersedia untuk pertemuan ini berapa menit kira-kira ini? Monggo Bapak, sekitar 20 sampai 20 menit. Insya Allah 20 sampai 20 menit dan kita akan berbicara berkaitan dengan bagaimana mengupayakan anak itu termotivasi belajar, sehingga nanti mungkin di pertemuan selanjutnya mengarah pada tujuan guru tadi untuk berakhlak yang mulia tadi. Nah, begini Pak Gus, berkaitan dengan pembicaraan kita ini nanti, mohon panjenengan nanti mengatakan dengan sesuai dengan hati nuraninya, jujur, tidak ada yang ditutupi, tidak. Nah di sini saya salah satu kesuksesan dalam coaching itu adalah kejujuran. Dan kalau misalnya ada pembicaraan yang tidak boleh keluar, ya insya Allah saya tidak akan mengeluarkan, tidak sampaikan kepada siapa. Begini Pak Gus, berkaitan dengan motivasi anak yang panjenengan bersani sementara ini seperti apa? Begini Bapak, ketika anak itu belajar di kelas, itu mereka sepenuhnya tidak fokus Bapak, sehingga mereka inginnya masih ada yang santai, jadi tidak sepenuhnya pemikirannya itu berada di kelas. Mereka ada saja izin keluar lah, supaya diperlama keluar dengan berbagai alasan, kemudian kembali ke kelas nanti dalam waktu yang lama. Itu contoh di beberapa kelas, walaupun itu sedikit, tapi kan itu nanti akan mempengaruhi yang lain jika itu tidak ditangani Bapak. Ada di beberapa kelas yang masih siswanya itu belum sepenuhnya itu menyadari untuk belajar di kelas, sehingga belum menyatu dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Itu informasi panjenengan dapat sendiri melihat langsung atau dari Bapak Ibu guru mungkin? Informasi dari Bapak Ibu guru juga, dan saya juga mengamati sendiri ketika saya mengadakan pengamatan berkeliling di lingkungan sekolah Bapak. Menurut panjenengan itu penyebabnya apa ya kira-kira?
Menurut saya itu penyebabnya kemungkinan ini ya Pak. Ini saya ya saya menganalisa gitu ya, analisa. Kemungkinan seluruh siswa itu belum mendapatkan apa ya, pengamatan yang menyeluruh oleh Bapak Ibu gurunya, sehingga dalam menyampaikan materi kemungkinan Bapak Ibu guru belum menyentuh semua siswa, sehingga tidak semua siswa itu bisa masuk dalam materi yang disampaikan Bapak Ibu guru, sehingga belum termotivasi atau tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi saya simpulkan, jadi sementara ini panjenengan sudah punya satu data dari pengamatan langsung dan juga dari katakanlah masukan dari Bapak Ibu guru bahwa siswa-siswa belum, istilahnya itu belum login gitu ya, keseluruhan masuk, belum klik gitu. Nah, salah satu sebabnya dimungkinkan Bapak Ibu guru itu masih belum memberikan apa tadi perhatian gitu, betul Pak. yang seperti itu, yang menyeluruh kepada para siswa. Nah, dari pengamatan panjenengan atau dari laporan-laporan ini, sejauh mana Bapak Ibu guru itu sudah mencari solusi atau mendapatkan jalan keluarnya? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah melaporkan bagaimana yang dilakukan, gimana itu? Begini Bapak, dengan berdasarkan data yang kami amati itu, ketika kami melaksanakan pembinaan, briefing pagi, pembinaan atau IHT, pada saat itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan bagaimana mengelola pembelajaran di kelas Bapak. Terutama bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran di mana seluruh siswa bisa terlibat dan termotivasi. Salah satunya adalah menggunakan media pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi tertarik. Salah satunya itu kemudian menggunakan metode-metode pembelajaran yang bisa membuat para siswa itu tertarik dan menjadi fokus pada pembelajaran yang disampaikan, begitu Bapak. Oke, itu jadi sementara ini solusi yang sudah dijalankan oleh Pak Agus itu adalah memberikan pada guru ya, himbauan agar Bapak Ibu guru itu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, sementara ini terus gimana? Apakah ada perubahan? Beberapa sudah Bapak, tapi belum secara menyeluruh semuanya bisa semuanya sudah melaksanakan, tapi sudah mulai Bapak, dan beberapa Bapak Ibu guru sudah menggunakan media-media pembelajaran, kemudian mengaktifkan para siswa dengan berbagai kegiatan, bahkan ada yang kegiatan belajarnya di luar kelas Bapak, menggunakan media window shopping dan sebagainya. Dan itu kami apresiasi untuk Bapak Ibu yang memang sudah melakukan perubahan dengan melakukan pembelajaran yang lebih inovatif begitu. Jadi sudah ada kemajuan alternatif yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan media. Selain menggunakan media, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru agar anak itu motivasinya itu timbul. Kan salah satu kalau anak SMA itu kan harus kuliah begitu, apapun nanti itu kan harus kuliah utamanya gitu. Nah, selain dengan menggunakan media, ada lagi yang di dalam pembinaan atau briefing kepada Bapak Ibu guru, kami juga menyampaikan monggo Bapak Ibu untuk selalu memotivasi para siswa bahwa tujuan utama belajar di SMA adalah untuk kelanjutan mereka Bapak, kelanjutan mereka, entah itu kelanjutan studi, mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang mau terjun ke dunia kerja. Namun kami memberikan gambaran bahwa sejatinya dari SMA itu alangkah baiknya melanjutkan ke perguruan tinggi, ke studi yang lebih lanjut, sehingga kami meminta Bapak Ibu itu memberikan gambaran kepada para siswa. Mungkin para siswa ada, karena sekolah kami ini kan cukup majemuk Bapak, dari kondisi latar belakang orang tuanya itu ada memang dari beberapa siswa kami yang ingin langsung bekerja. Ada yang ingin langsung bekerja. Nah, maka dari itu kami memberikan motivasi kepada Bapak Ibu bahwa selalu menyampaikan kepada para siswa bahwa jika kalian bekerja dengan hanya lulusan SMA dan lulusan sarjana itu
otomatis posisinya akan berbeda dan akan mempengaruhi perbedaan penerimaan penghasilannya. Ini supaya memotivasi siswa agar melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun kadang memang ada terkendala ekonomi Pak, ada yang menyampaikan kan harus ada biaya pada sebagainya. Nah kami sampaikan bahwa sekarang biaya itu bisa dialihkan melalui beasiswa dan sebagainya maupun PIP, sehingga kami tetap meminta Bapak Ibu guru memotivasi para siswa untuk tetap ada niatan untuk melanjutkan ke studi yang lanjut perguruan tinggi, begitu Bapak. Kita kembali ke masalah anak yang tadi katakanlah kurang fokus itu. Iya Bapak. Apakah Bapak Ibu itu mendata nama anaknya itu ada tidak? Itu maksudnya tercatat dengan baik? Belum, sudah catat atau sampun Bapak? Ya. Karena itu kan pengamatan Bapak, melalui pengamatan dan Bapak Ibu guru sudah menyampaikan nama ini kalau diajar sering keluar, sering izin dan sebagainya itu memang ada nama-nama tertentu Bapak, ada nama-nama tertentu yang ya selalu anak itu yang selalu izin, selalu keluar dan sebagainya, sehingga dalam artian ketika pembelajaran, di tengah pembelajaran izin dan sebagainya itu mungkin bosan di kelas atau bagaimana, ini perlu dikembangkan ke depan Bapak Ibu guru agar bagaimana supaya dia tidak bosan di kelas itu Bapak. Ya mohon masukannya Bapak untuk bagaimana membaca siswa itu. Untuk metode pembelajarannya itu Bapak Ibu sudah bervariasi atau? Nah ini Bapak kalau menurut saya belum sepenuhnya bervariasi Bapak. Ini mungkin jadi satu kendalanya juga Bapak. Sepertinya belum bervariasi dan ya sebagian besar sudah, tapi ada yang belum bervariasi, sehingga ini yang mungkin PR kami Bapak untuk bagaimana agar Bapak Ibu guru kami menciptakan sebuah pembelajaran yang bervariasi itu Bapak. Nah itu dari dari Bapak Ibu guru. Nah rencana yang mungkin bisa dilakukan agar Bapak Ibu guru itu bervariasi. Apakah tidak bervariasinya itu karena kurangnya pemahaman Bapak Ibu guru tentang teknik mengajar atau faktor yang lain gitu, misalnya males kan lain kalau udah males ya. Tapi kalau memang belum tahu kan bisa dilakukan dengan berbagai hal. Menurut Panjenengan bagaimana ini? Sebenarnya kami dari pihak sekolah sudah mensiasati melalui komunitas belajar ataupun melalui MGMP sekolah Bapak. MGMP sekolah kami ada MGMP sekolah. Kami sekolah mengharapkan bahwa MGMP sekolah ini betul-betul diberdayakan, yaitu masing-masing Bapak Ibu guru dalam MGMP Mapros di sekolah itu saling berkoordinasi, saling support, saling memberikan masukan terhadap pembelajarannya masing-masing, bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik. Harapan kami seperti itu Bapak, dan itu kami upayakan di dalam kantor guru pun itu tempat duduknya itu juga sesuai rumpun mapornya, MGMP mapornya, sehingga maksud kami kenapa dijadikan satu itu agar mereka berinteraksi. Setelah pulang dari kelas, mereka bisa berinteraksi bahwa saya tadi mengajar di kelas E seperti ini, ada anak yang seperti ini, kami tangani seperti ini, sehingga yang lainnya nanti akan belajar dari Bapak Ibu guru yang lain. Maksudnya seperti itu Bapak. Ini satu ide yang menurut saya cukup brilian. Artinya kan mungkin selama ini belum terpikirkan seperti itu, tetapi Panjenengan membuat seperti itu, duduknya dikatakan misalnya sama guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu Panjenengan sampaikan nggak tujuannya seperti itu? Sudah. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru seperti itu agar selalu berinteraksi dan selalu berkomunikasi, sharing pembelajarannya masing-masing agar saling meningkatkan kualitas pembelajaran masing-masing. Jadi Bapak Agus tadi sudah melakukan beberapa hal untuk Bapak Ibu guru. Yang pertama memberikan saran untuk memakai media. Yang kedua dengan mengajar yang bervariasi. Tentu saja tadi diawali dengan memberikan perhatian ke seluruh siswa ini. Nah untuk siswa sendiri, apakah sudah ada langkah dari Pak Agus atau dari sekolah, mungkin wali kelas atau guru yang bersangkutan mengajar, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan? Untuk siswa, kami bekerja sama dengan bagian kesiswaan dan BK Bapak. Sebenarnya kami sudah membuka ruang kepada para siswa, dalam artian ketika kami memberikan pengarahan kepada orang tua juga kami sampaikan apabila ada kendala
ketika para siswa mengikuti pembelajaran, mohon untuk bisa berkonsultasi dengan BK, bahwa sekarang BK itu terbuka tidak hanya menangani masalah siswa yang betul-betul bermasalah, tetapi juga siswa yang bermasalah dalam kaitannya pembelajaran gitu. Nah, kami juga membuka ruang lebar kepada para siswa untuk selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru atau masing-masing apabila ada kendala yang dihadapi, sehingga pada intinya siswa boleh menyampaikan masukan kepada sekolah dalam bentuk apapun, tetapi melalui melalui cara yang santun, mengatakan Bapak. Mungkin tidak ada kotak saran. Ada satu kotak saran di sana di dekat ruang BK yang lama. Sana kita nanti akan mungkin akan kami berdayakan lagi supaya betul-betul dimanfaatkan kotak saran itu untuk memberikan saran atau masukan kepada sekolah. Tentu saja nanti masalah kotak saran ini ya harus diperhatikan betul-betul. Nah, untuk kembali kepada anak tadi, penanganannya itu guru BK saja atau guru makan atau bagaimana untuk siswa yang bermasalah, entah itu masalah pembelajaran maupun masalah ya kenakalan remaja gitu ya, masalah yang lumrah yang terjadi pada para siswa, itu kami selalu berkoordinasi dengan BK, Bapak, dengan kesiswaan, dengan BK, dengan guru mapel, dengan wali kelas, Bapak. Apabila nanti belum ada titik temu, kami juga tetap bekerja sama dengan orang tua. Orang tua tetap kami panggil, kami berkoordinasi bersama. Apabila kasusnya atau permasalahannya sudah cukup tinggi, nanti kita adakan konferensi kasus atau pembahasan masalah secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi kami melibatkan semuanya, Bapak, orang tua, wali kelas, Bapak Ibu guru mapel, BK, kesiswaan, dan pihak sekolah melalui manajemen sampai dengan kepala sekolah. Jadi kalau boleh saya simpulkan, untuk anak itu pertama anak-anak yang katakanlah motivasinya kurang itu ada daftar atau minimal diingat oleh gurunya. Iya, betul Pak, diingat. Dan yang kedua di sini terjadi pelibatan juga untuk orang tua. Nah, yang sudah dilakukan oleh Pak Agus ini secara umum sudah dilakukan katakanlah pemberian motivasi kepada anak atau hanya kepada anak-anak yang bermasalah saja? Secara umum sudah Pak, pada saat upacara, pada saat kita mengumpulkan siswa itu kami sudah menyampaikan motivasi tersebut. Apalagi yang bermasalah, saya selaku kepala sekolah juga sudah pernah menghadapi siswa yang permasalahannya cukup yaitu tadi terkait motivasi Pak, motivasi belajar itu ada yang motivasinya juga masih sangat rendah, sehingga kami waktu itu mempertemukan orang tua, wali TK, wali kelas, kemudian kesiswaan untuk mencari solusi bersama agar siswa tersebut menjadi belajar kembali seperti yang lainnya, Bapak, seperti yang lainnya. Bapak sudah kami lakukan itu. Nah, ini mungkin tahap akhir untuk pembicaraan kali ini. Ini berkaitan dengan saya tertarik untuk MGMP sekolah. Ini dalam perjalanannya ini adakah masukan atau laporan kepada panjenengan selama yang sudah mereka lakukan dalam MGMP ini berkaitan dengan anak-anak tadi? Beberapa sudah Pak, beberapa MGMP mantau sudah. Mungkin yang lainnya memang belum ada kendala. Kalau yang sudah ada kendala itu sudah Pak, sudah menyampaikan kami bahwa siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik itu sudah ditangani, tapi ya memang mungkin masih ada yang belum pulih. Paling tidak kan ada perubahan paling tidak ada perubahan. Tapi kalau perubahan drastis mungkin bertahap Pak. Untuk merubah siswa yang katakanlah memiliki kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, itu kan memang melalui proses. Sehingga yang laporan kami ya minimal sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan Pak, tapi ya memang masih kadang kuat, kadang kembali lagi seperti itu Pak. Jadi artinya begini yang saya tangkap, baik dari segi guru maupun siswa, panjenengan selaku kepala sekolah itu sudah melakukan satu tindakan-tindakan dan ada yang hasilnya belum optimal. Nah,
terutama tadi yang bagian guru ini mestinya nih apanya kan tadi sudah mengatakan seperti itu. Sambil berjalan nanti bisa panjenengan pikirkan mungkin adakah tindakan yang lebih real yang ingin diberikan pada guru, terutama yang berkaitan dengan apa namanya tadi? Membangkitkan motivasi. Bukan, biar anak termotivasi kan salah satu caranya dengan pembelajaran yang bervariasi. Jadi mungkin ada satu solusi yang mungkin bisa panjenengan lakukan kira-kira apa gitu. Solusinya kemungkinan ini ya Pak, kami harus selalu memotivasi Bapak Ibu guru juga terkait bagaimana mengembangkan dirinya masing-masing. Dan Bapak Ibu guru harus mengembangkan diri untuk menciptakan pembelajarannya masing-masing itu menjadi bervariasi untuk terus belajar. Jadi Bapak Ibu guru tetap harus terus belajar bagaimana untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa menjadi tertarik. Itu Pak, kami harus membangkitkan motivasi Bapak Ibu guru itu Bapak. Begitu ya Pak. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini mungkin sudah ada 2 menit belum ya? Sekitar 20 menit. Semoga bermanfaat. Jadi garis besarnya tadi panjenengan kepada guru akan memantau, akan memberikan motivasi agar guru selalu berinovasi dalam pembelajaran kepada anak juga seperti itu. Nah, mungkin kita akan bicara lagi. Kira-kira berapa waktu lama lagi ya? 1 minggu atau 2 pekan? Kira-kira bisa Pak 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan insya Allah kita laksanakan nanti. Barangkali ya, permasalahan yang motivasi anak ini nanti panjenengan punya sebaiknya seperti ini ya, itu nanti akan kita ulas lagi. Yang paling penting tadi yang kita sudah bicarakan tadi Bapak Agus selalu memonitor Bapak Guru dengan cara yang baik sehingga tidak menimbulkan Bapak Ibu Guru merasa tidak nyaman gitu. Nah, harapannya seperti itu. Terima kasih Agus. Matur nuwun juga, terima kasih Pak Iqbal, Mas kami atas bimbingan dan arahannya untuk hari ini. Sangat baik.